seorang laki-laki dan seorang wanita ya mengusap di atas sorbannya dan di atas kerudungnya, hendaklah mereka berdua mengusap di atas kepalanya langsung. Maka ini Imam Malik melihat tidak boleh mengusap di atas sorban dan tidak boleh mengusap di atas kerudung wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan sebulan penuh, dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Syawal sebagaimana kita diberikan kemudahan oleh Allah beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga ibadah puasa kita, amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa istiqamah. Terus kita apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan terus kita kerjakan juga di bulan Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta lil Imam Malik. Ya. Kita sampai pada hadis yang ke-82. Bab ma jaa fi masih bir-ra's. Bab tentang mengusap kepala. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Kita bacakan hadisnya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar annahu kana idza tawadda'a ya'khudhul ma bi isba'aihi li udhunayhi. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar jika beliau berwudu maka beliau mengambil air dengan dua jari beliau untuk telinga beliau, untuk kedua telinganya. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Umar bahwasanya beliau ketika mengusap kepala beliau ketika membasuh kedua telinga beliau mengambil air, ya, mengambil air baru, kemudian beliau usapkan kedua telinga beliau. Tentu Abdullah bin Umar, para ulama mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar mungkin tidak sampai kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berwudu beliau mengusap kepala beliau kemudian langsung dilanjutkan mengusap kedua daun telinga beliau, tidak mengambil air baru lagi ketika mengusap daun telinga. Dan perkara semacam ini sebetulnya sangat banyak. Kadang-kadang di kalangan para sahabat itu ada perkara-perkara besar tidak sampai kepada mereka. Dan kita harus yakini bahwasanya sahabat Nabi itu adalah orang yang paling bersemangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apalagi sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Umar.
Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya jika Nabi SAW pernah berhenti di suatu tempat, ya maka Abdullah bin Umar pun juga berhenti di tempat yang sama. Padahal tanpa ada sebab, tanpa ada sebab. Semacam itu sahabat Nabi. Mereka itu tidak pernah hitung-hitungan. Apakah ini hukumnya wajib? Apakah ini hukumnya sunnah? Apakah ini hukumnya makruh? Tidak pernah hitung-hitungan mereka. Selama itu datang, perintah itu datang dari Nabi SAW, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kerjakan. Makanya kata para ulama, tidak ada dalam kamus sahabat itu ini wajib atau sunnah, tidak ada. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan. Berbeda pada zaman kita sekarang. Kita sekarang ini kadang-kadang tawar menawar. Iya. Kalau ini sunnah, oh sunnah aja kada apa-apa. Iya. Zaman sahabat dulu tidak demikian. Mereka kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan tanpa melihat perkara ini adalah sesuatu yang wajib ataukah sunnah. Maka seperti Abdullah bin Umar ini mustahil beliau menyelisih sunnah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang sebuah masalah itu tidak sampai kepada seorang sahabat. Dan hal ini pernah terjadi juga pada sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau membolehkan riba al-fadl. Riba fadl itu adalah riba kalau pian berbisnis, ya, menukar uang 1 juta dihurupi 1.500.000 misalnya. Maka ini riba al-fadl, terjadi pertambahan nilai dengan jenis yang sama. Maka Ibnu Abbas dulu melihat riba al-fadl ini boleh. Riba al-fadl ini boleh. Bahkan beliau membolehkan nikahul mut'ah. Ya. Kenapa? Karena tidak sampai kepada beliau larangan tentang dua hal ini. Ya, dua hal ini. Kemudian dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan, dan juga dijelaskan bahwasanya riba al-fadl itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Nabi SAW. Bayangkan, sekali sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau tidak sampai kepada beliau riwayat Nabi SAW. Sehingga namanya manusia itu pasti ada unsur salah. Ya, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang tidak ada padanya kesalahan dalam perkara agama cuma Rasulullah. Rasulullah SAW, ya, tidak ada kesalahan dalam perkara agama. Adapun di bawah Rasulullah SAW seperti sahabat, maka kadang-kadang ada yang sampai kepada sahabat sebuah hadis, kadang tidak sampai kepada mereka. Dan kita sebagai penuntut ilmu itu bukan dituntut mencari khilaf. Oh, ini dilakukan oleh sahabat yang ini tidak dilakukan oleh sahabat yang ini. Kita sebagai penuntut ilmu tidak dituntut untuk mencari perselisihan. Tapi kita sebagai seorang penuntut ilmu dituntut untuk mencari mana yang kuat, mana yang rajih beserta dalil. Bukan kita dituntut untuk mencari mana ada enggak khilafnya. Karena sebagian orang zaman sekarang ini kalau ada khilaf, ya masalah ini ada khilaf, ya sudah enggak apa-apa, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tidak demikian dalam beribadah. Kita dituntut untuk mencari yang rajih, dituntut mencari yang kuat. Baik. Kemudian Imam Malik membawakan juga sebuah asar dari sahabat, kata Imam Malik, annahu balaghahu anna Jabir ibn Abdullah su'ila 'anil mashi 'ala al-imamah faqala la hatta yumassa asy-sya'ru bil ma'. Kata Imam Malik, telah sampai dari Jabir ibn Abdullah, sesungguhnya Jabir ibn Abdullah ditanya tentang mengusap imamah, mengusap sorban. Imamah itu di dalam bahasa Arab sorban. Sorban itu seperti apa? Yang diputar. Yang diputar itu sorban. Itu disebut dengan imamah. Ya, itu biasanya dipakai oleh orang-orang Sudan. Ya, biasanya mereka dengan cara memutar demikian. Adapun atau sebagian orang Yaman, ya maka dengan cara diputar, atau dipakai sebagian orang Emirat, ya, orang Qatar, ya, mereka caranya dengan cara diputar kemudian ada buntutnya di belakang, ya. Maka itu disebut dengan imamah sorban. Adapun
yang biasanya dipakai antum lihat di Arab ya, pakai warna merah, warna putih ya, maka itu disebut dengan shimak. Kalau yang warna merah itu disebut dengan shimak ya. Dan yang warna putih itu disebut dengan butrah ya. Maka ini sekedar istilah saja, istilah saja, tapi yang dimaksud dengan imamah itu adalah yang diputar itu ya, diputar yang bentuknya bulat ya, diputarkan di atas kepala kita. Sampai kepada Jabir bin Abdullah ditanya tentang mengusap sorban. Kemudian kata Jabir tidak boleh ya. Tidak boleh sorban itu diusap. Hatta yumassa syi'ru bil ma, sampai rambutnya terkena air. Sampai rambutnya tersentuh air. Pertama, asar ini yang dibawakan oleh Imam Malik, asar ini Imam Malik mengatakan annahu balaghahu, telah sampai kepadanya, terputus. Karena Imam Malik tidak bertemu Jabir ibni Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW. Tetapi asar ini datang secara bersambung di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ibn Abi Syaibah juga mengeluarkan hal yang sama, tetapi sanadnya bersambung kepada Jabir ibn Abdullah. Oleh karena itu asar ini yang dibawakan oleh Imam Malik ini sebetulnya isnadnya hasan. Kenapa? Karena ada jalur yang lain yang menyambungkan. Taib. Di sini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melihat bahwasanya bolehnya seseorang itu mengusap sorbannya. Bagi Jabir tidak ada mengusap sorban. Harus dilepas sorbannya, kemudian kepalanya harus diusap dengan air. Rambutnya harus kena dengan air. Dan ini pendapat seorang sahabat Nabi SAW. Kita ambil satu hadis lagi, nanti saya akan jelaskan hukum fikihnya. Berkata Imam Malik juga, an Hisham ibn Urwah, anna abahu kana yanzi'ul imamah wa yamsahu ra'sahu bil ma. Dari Hisham ibn Urwah, sesungguhnya bapaknya yaitu Urwah bin Zubair, beliau melepaskan sorban beliau dan beliau mengusap kepala beliau dengan air, dengan air. Maka di sini juga Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, beliau melihat bahwasanya tidak ada mengusap imamah, tidak ada mengusap sorban, ya tidak boleh, ya harus diusap dengan air kepala tersebut. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukumnya mengusap sorban tersebut? Mengusap sorban ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tentang mengusap sorban ini. Boleh tidak seseorang mengusap sorban? Maksudnya apa Ustaz mengusap sorban? Orang pakai sorban, kemudian diusap di atas sorban tersebut. Ketika dia mengusap kepalanya ketika berwudu. Boleh enggak diusap di atas sorban? Apakah sorbannya harus dilepas? Kalau kita perhatikan dua athar tadi, yang mana kedua-duanya adalah athar yang sahih, bahwasanya mereka seperti Jabir ibn Abdullah dan Urwah bin Zubair tidak melihat bolehnya seseorang mengusap di atas sorbannya. Dan ini juga pendapat yang diyakini oleh Imam Malik. Makanya Imam Malik membawakan di dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Dan ini juga pendapat dari sebagian fuqaha Al-Ahnaf dan madhab Hanafiyah. Mereka tidak membolehkan mengusap sorban, ya, ketika berwudu kita mengusap di atas sorban kita. Berdasarkan apa? Pertama, di antara dalil yang paling kuat di antara mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wamsahu biru'usikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka usaplah kepala kalian dengan air. Kata mereka, ketika seseorang itu mengusap sorbannya, berarti dia tidak mengusap kepalanya, karena kepalanya terhalang dengan sorban. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengusap sorban. Dan ini yang dipahami oleh Urwah bin Zubair dan Jabir bin Abdullah dari ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, mazhab Hanabilah, bahwasanya boleh kita itu mengusap di atas sorban kita. Mengusap di atas sorban kita tanpa kita lepas.
tanpa air itu menyentuh rambut kepala kita. Kita usap di atas sorban kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Ja'far ibni Amr ibn Umayyah. Kata Ja'far ibni Amr ibn Umayyah, qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Kata Ja'far ibni Amr ibn Umayyah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap sorban beliau dan mengusap kedua terompah beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih. Maka ini nas yang sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap sorban beliau, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun ayat yang dibawakan oleh para ulama, wamsahu biru'usikum, usaplah rambut kalian, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Hal ini sama persis dengan mengusap terompah, seperti yang akan saya jelaskan nanti. Sama persis dengan mengusap terompah, sebagaimana seseorang itu diperbolehkan mengusap terompah karena dia memakai terompah, maka diperbolehkan dia mengusap di atas terompahnya tanpa kakinya harus dibasuh. Sebagaimana itu pula ketika seorang kepalanya memakai sorban, diperbolehkan dia mengusap di atas sorbannya. Dan ini tidak ada bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ketika dia tidak memakai sorban, maka dia usap kepalanya. Maka perbuatan Nabi ini sebetulnya sangat jelas dalam masalah ini, dan ini tidak mengandung sama sekali ta'wil. Taib. Kemudian, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya mengusap sorban saya, kemudian pas sembahyang dilepas sorbannya, apakah batal wudunya? Ketika orang tersebut berwudu, kemudian dia usap sorbannya, ya, ketika dia berwudu. Ketika sholat merasa panas benar, AC kada jalan di masjid, ya, kepanasan akhirnya lepas sorbannya. Taib. Apa hukumnya orang melepas sorban tersebut? Apakah batal wudunya ataukah tidak? Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Yang benar bahwasanya seseorang ketika dia melepas sorbannya, ya, ketika dia melepas sorbannya, maka hal ini, ya, tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudunya. Ya. Kenapa hal ini tidak membatalkan wudunya? Karena, ya, seseorang dia memakai sorban, kemudian dia mengusap di atas sorbannya, maka sudah sah wudunya. Ya, sudah sah wudunya. Maka wudu itu tidak terpisah dia. Ketika dia lepaskan sorbannya, maka tidak. Ini bukan dikatakan dia membatalkan wudunya. Dan ini juga pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa. Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dan ini qiyas, ya. Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memakai terompah. Beliau usap di atas terompah beliau. Kemudian ketika beliau selesai berwudu, ketika mau sholat, beliau lepaskan kembali terompah beliau, dan beliau tidak mengulang wudunya. Kata para ulama, kiasan terhadap masalah mengusap terompah, maka seperti itu pula ketika seorang mengusap di atas sorbannya, kemudian dia lepaskan, maka itu tidak batal wudunya. Karena hal itu bukan membatalkan wudu seseorang. Wallahu ta'ala alam. Dari pendapat para ulama, pendapat yang paling kuat bahwasanya kalau seandainya orang tersebut melepas sorbannya, maka tidak batal wudunya. Taib. Dan para fuqaha, khususnya Imam Malik, melihat mengusap di atas sorban ini diperbolehkan kalau seandainya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, maka Imam Malik membolehkan. Tapi kalau seandainya bukan dalam keadaan darurat, maka tidak diperbolehkan oleh Imam Malik. Kemudian
Permasalahan yang sangat mirip juga dengan masalah mengusap sorban adalah mengusap peci. Boleh tidak Ustaz? Kalau tadi sorban diperbolehkan, kita mengusapnya, kalau mengusap di atas kupiah pang bolehlah. Ya. Ulun kada hendak melepas kupiah ulun. Ya, ulun hendak mengusap di atas kupiah. Itu boleh apa kada? Ya. Hal ini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama tentang masalah ini. Yang benar, mengusap di atas kupiah, kalau seandainya kupiahnya itu nyaman dicabut, mudah dilepaskan, maka ini kada boleh. Ya, ini kada boleh ya. Dan ini pendapat yang paling hati-hati. Tapi kalau seandainya kupiahnya kada kawa dilepaskan, merikit misalnya, ya, kada kawa dilepaskan atau kupiahnya sangat peset, sangat susah dia melepaskannya, ya, maka ini tidak mengapa dia mengusap di atas kupiahnya, karena kias terhadap mengusap di atas sorban, ya, mengusap di atas sorban. Tapi kalau kupiahnya mudah dilepaskan, masukkan di kantong dan semisalnya, maka ini tidak boleh, ya. Maka dia harus lepas, harus dia usap di atas kepalanya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an-Nafi' annahu ra'a Safiyah binti Abi Ubaid imrata Abdullah bin Umar tanzi'u khimaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma' wa Nafi' yawma idzin saghir. Kata Imam Malik dari Nafi', sesungguhnya beliau melihat bahwasanya Safiyah binti Abi Ubaid, istrinya Abdullah bin Umar, beliau melepas khimar beliau, jilbab beliau, kerudung beliau. Wa tamsahu ala ra'siha bil ma'. Kemudian Safiyah tersebut pun mengusap kepalanya dengan air. Pada saat itu Nafi' beliau masih kecil, belum balik. Hal ini dibawakan oleh Imam Malik, dan asar ini adalah asar yang sahih. Asar ini dibawakan oleh Imam Malik karena beliau ingin menjelaskan seperti itu pula mengusap di atas khimar, kerudung, di atas jilbab wanita. Sebagaimana mengusap di atas sorban tidak boleh, seperti itu pula mengusap di atas jilbab dan kerudung wanita. Apa dalil Imam Malik? Beliau berdalil dengan perbuatan Safiyah binti Abi Ubaid, istrinya Abdullah ibni Umar. Beliau melepaskan kerudung beliau, jilbab beliau, kemudian beliau usap kepala beliau. Taib. Makanya su'ila Imam Malik. Di sini disebutkan su'ila Imam Malik anil masyi 'alal imamah wal khimar. Imam Malik ditanya tentang hukum mengusap sorban dan mengusap khimar, kerudung. Kemudian kata Imam Malik, la yanbaghi ayam sahar rajulu walal mar'ah 'alal imamati wal khimar wal yamsaha ala ru'usihima. Kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya tidak pantas seorang laki-laki dan seorang wanita, ya, mengusap di atas sorbannya dan di atas kerudungnya, hendaklah mereka berdua mengusap di atas kepalanya langsung. Maka ini Imam Malik melihat tidak boleh mengusap di atas sorban dan tidak boleh mengusap di atas kerudung wanita. Tetapi para ulama membolehkan seseorang itu mengusap di atas jilbabnya, di atas kerudung wanita, ya. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Ummi Salamah. Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, kata Imam Abi Syaibah, anha kanat tamsahu alal khimar. Sesungguhnya Ummu Salamah, beliau ketika berwudu, beliau mengusap di atas kerudung beliau, di atas jilbab beliau. Dan Ummu Salamah, ya, seorang sahabiyah, ya. Dan ini perbuatan seorang sahabiyah, dan perbuatan sahabat itu menjadi hujjah bagi kita kalau seandainya tidak ada sahabat yang lain yang mengingkarinya. Kemudian kata para ulama, mengusap kerudung atau mengusap di atas jilbab wanita ini diperbolehkan. Selain berdalil dengan athar Ummi Salamah, ini juga qiyas
sebagaimana diperbolehkan mengusap sorban bagi kaum laki-laki, maka perempuan itu lebih utama lagi, ya, lebih-lebih lagi diperbolehkan. Karena melepas jilbab bagi wanita itu lebih susah ketimbang seorang laki-laki melepas imamahnya. Kalau seandainya laki-laki diperbolehkan, tentu wanita lebih-lebih lagi diperbolehkan. Di dalam Islam, segala sesuatu pada asalnya, segala sesuatu yang dijadikan hukum bagi kaum pria, maka juga berlaku pula bagi kaum wanita. Segala sesuatu yang ditetapkan hukum tersebut bagi kaum pria, berlaku pula bagi kaum wanita. Makanya di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah katakan semua domirnya bentuknya domir hum, domir laki-laki. Kata Allah, waqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Apakah mendirikan salat ini cuma laki-laki saja? Tidak. Mencakup di sini adalah juga perempuan. Apakah mengeluarkan zakat ini kaum laki-laki saja? Kada. Mencakup juga wanita. Karena wanita banyak berduit. Ya. Banyak kaum wanita dia punya bisnis, apalagi zaman sekarang, ya. Apakah yang hanya wajib mengeluarkan zakat cuma kaum pria? Tidak. Wanita juga disuruh untuk mengeluarkan zakat. Bahkan ketika Allah berbicara dalam surah Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi SAW, Allah mengingatkan secara spesifik bagi kaum wanita untuk mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena wanita itu banyak lalai dia dalam masalah zakat, khususnya yang berkaitan dengan perhiasannya. Ya, khususnya berkaitan dengan perhiasannya. Kadang-kadang dia punya perhiasan banyak, tapi dia lupa tentang ada kewajiban zakat dalam masalah itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam Al-Quran, ya, agar kaum wanita tersebut juga mengeluarkan zakatnya. Intinya, segala sesuatu yang ditetapkan bagi kaum pria juga berlaku bagi kaum wanita. Kecuali ada dalil yang menjelaskan hukum ini khusus bagi kaum pria, maka berlaku kekhususan bagi kaum pria tersebut. Taib. Kemudian, ya, para ulama mengkiaskan tentang masalah mengusap sorban dan mengusap kerudung ini. Para ulama mengkiaskan juga dengan mengusap perban. Kalau seandainya di antara kita ada yang sakit, misalnya naik sepeda motor tergugur, akhirnya tangannya luka, kemudian tangannya ini harus diperban. Kita tahu bahwa tangan ini bagian dari anggota wudu yang harus dibasuh, tetapi separuh tangannya ini, pergelangan tangannya ini diperban. Kalau kena air tidak boleh. Maka apa yang harus dilakukan orang yang semacam ini, tangannya luka diperban? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berwudu? Ataukah dia bertayamum? Ataukah dia kada berwudu, kada bertayamum? Atau seperti apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan kalau seandainya orang tersebut luka, ya, di salah satu anggota wuduknya, maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan dia berwudu di anggota wudu yang bisa dibasuh, dan ketika anggota wudu tersebut tidak bisa dibasuh akibat diperban, maka diusap perbannya. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ahlul ilm, ya, berdalil dengan perbuatan Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memahami ayat di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin aw lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, ketika kalian dalam keadaan safar atau tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Ibnu Umar menafsirkan ayat ini bahwasanya kalau seandainya seorang tersebut tangannya luka ataupun kakinya luka, maka tidak perlu bertayamum, cukup dia berwudu. Adapun bagian yang tidak terkena tersebut, maka dia usap. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat lain Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, ya, sungguhnya basuhlah wajah-wajah kalian, muka-muka kalian, tangan kalian, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian, ya. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat tersebut dengan tayamum, ya, dengan tayamum bagi orang tidak bisa mendapatkan air. Ibnu Umar memahami ayat ini, kata beliau, ketika anggota wudu itu bisa dibasuh maka dibasuh. Ketika anggota wudu tersebut tidak bisa dibasuh karena dia ada luka, maka diusap. Maka Ibnu Umar pernah suatu hari beliau luka kaki beliau. Maka beliau pun berwudu, ya, berwudu seperti biasanya. Adapun kaki yang luka tersebut beliau usap. Ya, beliau usap. Dan ini salah satu pendapat para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya jika seandainya anggota badan kita ini, tangan kita ini luka, ya, tidak bisa terkena air, maka tidak perlu berwudu. Langsung bertayamum saja. Langsung bertayamum. Kenapa kata para ulama? Karena orang ini tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Ketika Allah mengatakan, jika kalian dalam keadaan sakit, jika kalian tidak bisa menggunakan air, maka disuruh untuk bertayamum. Maka orang ini sebetulnya dia tidak sanggup menggunakan air. Maka di dalam Islam itu imma dia bertayamum, imma dia berwudu. Iya. Maka dan ini juga dikuatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Iya, Abdullah bin Abbas, ya. Beliau, ya, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menyuruh untuk bertayamum. Intinya terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, tetapi bagi siapa yang ingin mengambil pendapat Abdullah bin Umar maka silahkan. Bagi siapa yang mengambil pendapat Abdullah bin Abbas juga silahkan, karena dua sahabat ini berbeda pendapat dan masing-masing mereka memiliki dalil dan kedua-duanya sangat kuat. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas dari sisi kaidah itu lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Taib. Kemudian di sini disebutkan Imam Malik ditanya di akhir bab ini, Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang masalah wasu'ila Malik an rajulin tawadda'a fanasiya ayyamsaha bi ra'sihi hatta jaffa wudu'uhu. Qal ara al-masha bi ra'sihi wa in kana shalla ra'aitu an yu'ida as-shalah. Ditanya Imam Malik tentang seorang laki-laki berwudu. Kemudian laki-laki ini beliau lupa untuk mengusap kepalanya sampai kering anggota wudu tersebut. Kemudian berkata Imam Malik, saya melihat bahwasanya kepala itu harus diusap. Wa in kana qad shalla ra'aitu an yu'ida as-shalah. Saya melihat dalam hal ini, kata Imam Malik, dia mengulang salatnya. Perkara ini disebut oleh para ulama tentang perkara al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Al-muwalah itu adalah seorang ketika berwudu tidak boleh dia berhenti dari satu anggota wudu, berhenti untuk membasuh anggota wudu berikutnya sampai salah satu anggota wudu tersebut kering. Ya, ini di antara penafsiran al-muwalah. Jadi al-muwalah itu harus continue ketika berwudu. Ya, makanya kalau ada seorang berwudu misalnya, dia membasuh muka, ya. Ketika membasuh tangannya ada datang telepon. Kawan memesan, hendak mesan susu kuda liar misalnya. Ya, dia pesan. Akhirnya dia sibuk. Berapa? 2 kotak. Akhirnya sibuk dia. Padahal dia lagi sedang berwudu. Panjang bisnis tawar-menawar. Akhirnya apa? Sudah hampir 10 menit atau 7 menit baru selesai. Kemudian tadi aku membasuh muka, tetapi sudah kering mukanya. Iya. Gimana yang dilakukan oleh orang ini? Apakah dia ulang membasuh mukanya ataukah dia meneruskan membasuh kedua tangannya? Di sini khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ahlul ilm melihat di antara dhawabit yang disebutkan oleh para ulama, al-muwalah itu syaratnya adalah yang penting belum kering anggota sebelumnya.
Kalau kering anggota wudhu sebelumnya, maka dia harus mengulang wudhunya. Dia harus mengulang wudhunya. Ini di antara penafsiran para ulama tentang makna al-muwalah. Sebagian ahlu ilm menafsirkan al-muwalah itu dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf. Kalau seandainya waktunya begitu lama, ya, sehingga dikatakan orang tersebut seolah-olah dia tidak berwudu lagi, ya, maka di sini dia mengulang wudunya. Kenapa? Karena penafsiran yang kedua ini penafsiran yang paling dekat. Adapun penafsiran yang pertama yang mengatakan yang penting sebelum kering anggota wudunya, maka ini penafsiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena ini akan dipengaruhi dengan situasi cuaca. Kalau di tempat yang sangat panas, jangankan tunggu semenit aja hilang sudah kering. Ya. Tapi kalau di tempat yang dingin, ya, yang apa, maka akan lama keringnya. Sehingga tidak mendhabit, ya, tidak teratur kaidah ini. Tetapi kaidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ini teratur. Ya. Kalau seandainya dalam jangka yang lama, ya, maka dia mengulang wudunya. Tapi kalau berhentinya jangkanya pendek, ya, makul secara akal, jangka pendek dia berhenti, maka dia lanjutkan wudu tersebut. Misal antum berwudu, ya, kemudian antum saat itu batuk-batuk, ya, membasuh muka, kemudian batuk-batuk, kada berhenti-henti, ya. Antum mengeluarkan dahaknya, kemudian mungkin memaus ingus misalnya. Setelah itu baru antum lanjutkan membasuh kedua tangan, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Atau antum ketika berwudu kemudian ingin membasuh kedua tangan antum, banyunya mati, air kerannya mati, ya, menunggu 2 menit hanya nyala, maka ini insya Allah tidak mengapa dia lanjutkan untuk membasuh kedua tangannya. Maka ini tidak dikatakan zamannya, waktunya lama. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau melihat bahwasanya muwala itu kalau kering salah satu anggota wudhu yang sebelumnya, maka harus diulang. Dan kita harus tahu bahwasanya kalau seandainya kita kelupaan, ya, kita kelupaan membasuh, ya, misalnya ulun nih membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian langsung membasuh kaki, dan ulun ini lupa untuk mengusap kepala. Pas bertakbir Allahu Akbar, hanya dia ingat kayaknya tadi kada mengusap kepala. Apa yang harus dilakukan? Maka dia batalkan salatnya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Maka usap kepalanya kalau seandainya waktunya tidak lama. Kalau seandainya waktunya tidak lama. Kalau seandainya waktunya lama, maka dia mengulang wudunya. Tapi kalau seandainya jeda waktunya tidak lama, maka dia usap kepalanya, kemudian dia basuh kedua kakinya. Jangan usap kepala langsung sholat kada. Tetapi dia usap kepalanya, kemudian dia basuh kedua kakinya. Bukan dia mengusap kepala kemudian sembahyang. Tadi kan kaki sudah berdahulu. Maka ini kada boleh. Karena wudu itu harus tertib. Kalau seandainya dia mengusap kepala, maka lanjutkan membasuh kaki. Dan ini yang dilihat oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya seorang kalau seandainya dia lupa, ya, maka kelupaan mengusap kepala, maka usap kepalanya, kemudian dia ulangi sholatnya, ya. Usap kepala, kemudian lanjutkan juga dia membasuh kedua kakinya. Ya, dan ini subhanallah, ya, ini sering orang terjadi masalah ini, khususnya dalam mengusap kepala. Tetapi ini perlu dikasih catatan. Ini tidak berlaku masalah kayak gini ini kepada orang yang was-was. Ya, orang yang was-was, ragu-ragu, ya, tadi mengusap kepalakah kadakah, maka tidak berlaku hukum ini. Orang was-was tidak perlu dia batalkan salatnya. Maka langsung saja dia salat. Tidak perlu dia mengulang wudunya. Maka jangan diperhatikan bisikan tersebut. Bagaimana saya bisa membedakan ini was-was atau tidak? Cara membedakannya adalah kalau keseringan kada ingat ini was-was tak orangnya. Sehari bilang 5 kali kada ingat, ini luar benar.
maka ini orang was-was. Tapi kalau jarang, ya kadang-kadang, ya ragu-ragu dia, maka ini wajar. Ya, maka kalau seandainya dia ragu-ragu, maka dia ulangi. Ya. Tapi kalau seandainya sering, ya dalam setiap hari atau dalam seminggu itu berkali-kali terjadi hal semacam ini, maka ini adalah was-was. Maka was-was itu kaidahnya adalah tidak mendengarkan bisikan tersebut lanjut. Karena orang was-was ini, hatta ini bercabur di sungai, masih ada aja yang merasa awaknya kada terbasuh. Ya. Ya. Hatta ini bercabur di sungai, sudah menyelam ya apa macam, bangun aja pas tuntung berhanduk, kayaknya tadi kaki kada kenapa tadi. Ya. Kenapa? Karena semacam itu bisikan setan. Makanya kata para ulama, orang was-was itu hampir gila dia. Iya, akalnya tidak bisa berpikir normal. Akalnya tidak bisa berpikir normal, dia tidak bisa. Maka salah satu cara menghilangkannya adalah dengan cara apa? Dia itu bermasyarakat. Dia itu berkumpul dengan orang, tidak boleh menyendiri. Makanya kalau ada istri was-was misalnya, maka jangan biarkan dia berudu sendiri. Kalau sidin berudu di kamar mandi, pian lihati tunggui. Karena orang was-was itu dia pemalu. Dia tidak mau penyakit itu diketahui oleh orang lain. Maka kita perhatikan aja. Yang ada pian di simburnya. Kenapa? Karena dia kalau diperhatikan, dia akan terpaksa. Harus dipaksa orang was-was itu. Jangan dibiarkan syaitan, tapi kita yang memaksa dia. Kita paksa dia sesuai dengan sunnah. Maka kalau dia berudu, kayaknya kadang-kadang sah aja. Kayaknya ini tidak kena Ustaz, enggak sah. Iya. Karena dia dengan cara dipaksa, dia akan hilang. Semakin dia dituruti, dia semakin besar, akhirnya nanti berembet kepada perkara akidah. Berembet kepada perkara akidah. Tapi kalau seandainya dia paksa terus, maka dia akan berkurang. Makanya orang was-was itu jangan menyendiri. Kalau laki-laki, kalau bisi anak, maka perhatikan anaknya. Ya, ketika dia berwudu misalnya, maka antum temani dia wudu. Ketika dia pergi ke masjid, sholat di samping antum. Jangan sholat, ya dia menyendiri. Kalau ini di pojok, maka sudah was-wasnya kambuh. Tapi sholat di sampingnya. Ya, semacam itu. Dengan cara itu, semakin hari maka dia akan hilang. Dan juga cara menghilangkannya adalah dengan cara menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu itu salah satu cara yang paling hebat menghilangkan penyakit was-was. Tidak ada orang penyakit was-was itu ketika dia menuntut ilmu pasti penyakit was-was itu hilang. Ya, pasti akan dihilangkan oleh Allah. Karena obatnya cuma satu, ilmu. Ilmu apa Ustaz yang dituntut? Ilmu apa saja? Hadir di majelis apa saja? Majelis ilmu apa saja? Tauhid, fikih, akhlak, hadir di majelis ilmu apa saja, maka obatnya cuma satu. Hadir di majelis ilmu, maka dia akan hilang. Karena was-was itu timbul akibat kebodohan seseorang terhadap agamanya. Maka satu-satunya menghilangkannya tidak lain tidak bukan kecuali menuntut ilmu. Wallahu taala alam. Maka ya penyakit was-was ini penyakit yang berbahaya sebetulnya kalau tidak diobati, karena itu akan merembet kepada perkara akidah dan bisa berapa banyak orang kadang-kadang dia bunuh diri ya akibat penyakit was-wasnya. Kadang-kadang berapa banyak orang itu dia menjadi kufur akibat dia penyakit was-wasnya. Kenapa? Karena orang was-was ini sebetulnya orang yang baik. Karena dia begitu hati-hati dalam perkara agama, ya. Tetapi syaitan mempermainkannya sehingga dibikin dia susah, sehingga orang tersebut dia malas untuk beribadah. Yang akhirnya orang tersebut nanti tidak beribadah. Itu yang diinginkan oleh syaitan, sehingga dia permainkan orang was-was tersebut. Maka ini ya seseorang itu harus peka terhadap keluarganya, karena banyak penyakit ini menimpa kaum muslimin. Ya, banyak menimpa kaum muslimin, khususnya bagi kaum wanita. Kalau Anda perhatikan di keluarga Anda, mungkin akan Anda dapatkan di keluarga Anda orang-orang yang memiliki penyakit semacam ini. Karena ini menimpa banyak orang. Tidak sedikit orang yang tertimpa penyakit ini. Ya, dan ini sangat bahaya ya, apalagi seorang wanita ya, di waktu-waktu dia haid dan nifas, maka makin menjadi penyakit ini. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Tafadhol. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya.
mengusap khimar atau mengusap sorban itu apakah harus semuanya atau tidak? Tidak harus semuanya. Yang penting dia mengusap sebagian besarnya. Kalau dia usap sebagian besar, sorbannya sebagian besar, jilbab dan kerudungnya, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Dan mengusap sorban atau mengusap jilbab ini merupakan salah satu kemudahan di dalam syariat Islam. Karena perkara ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya kaum wanita. Terlebih-lebih lagi ketika mereka sedang berada di luar, di tempat-tempat umum yang tidak memungkinkan mereka melepas jilbab mereka, dan saat itu sedang masuk waktu sholat yang mengharuskan mereka berwudu, atau ketika misalnya di waktu umrah tawaf dan ketika tawaf misalnya batal wudunya dan dia harus mengulangi wudunya. Kalau pergi ke tempat wudu jauh, biasanya berwudu di sekitaran tempat tawaf, ya, berwudu dengan air zam-zam sebagian orang kadang-kadang, sehingga ini memudahkan bagi sebagian orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Ya, baik. Baik. Bagaimana hukumnya berjima ketika dalam keadaan lupa sedang mengqadha puasa? Apakah juga dengan kafarat seperti berjima saat puasa Ramadan, dan bagaimana status puasanya? Apakah menjadi batal? Maka kalau seandainya orang berjima dia lupa sedang mengqadha puasa, maka tidak ada kafarat bagi dia dan tidak ada dosa bagi dia. Ini kalau seandainya bujur-bujur lupa. Ya, maka tidak ada dosa bagi dia. Taib. Apakah status puasanya batal? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis, "Rufi al-qalam an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Bahwasanya diangkat pena dari umatku al-khata', kesalahan, nisyan, dan lupa. Ya. Maka pertama dia tidak berdosa. Apakah status puasanya tidak batal? Tidak batal, karena dia lupa. Ini sama seperti orang makan dan minum ketika berpuasa. Maka ketika dia lupa, maka tidak batal puasanya. Maka ini tidak batal dia, tetapi dia berhenti kemudian dilanjutkan puasanya. Taib. Bagaimana hukumnya membaca surah As-Sajdah dan Al-Muluk setiap malam? Membaca surah Al-Muluk, hadis yang membaca surah Al-Muluk itu ada. Hadisnya adalah hadis yang hasan, tetapi tidak ada pengkhususan dibaca sebelum tidur. Tidak ada pengkhususan demikian. Tetapi yang ada adalah surah Al-Muluk itu dibaca dan diamalkan. Dibaca dan diamalkan. Ya, diamalkan isinya, isi kandungannya, ya, dirutinkan membacanya. Tidak ada pengkhususan sebelum tidur. Adapun riwayat yang mengkhususkan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, maka riwayatnya adalah riwayat yang lemah, ya, riwayat yang lemah, ya, riwayat yang syadz. Yang ada adalah riwayatnya bersifat umum, diamalkan dan dirutinkan seseorang muslim membacanya. Baik. Ustadz, alhamdulillah istri saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S3 di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Namun ujiannya saya sebagai suami mendapatkan pandangan dan omongan miring di lingkungan masyarakat. Bagaimana seharusnya saya mensikapinya? Mohon masukannya Ustadz. Pertama, ya, ridho manusia, ridho nas ghayatun la tudrak. Ya, ridho manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Ya, kita berbuat baik apapun kepada orang, pasti ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Maka pujian manusia itu, ya, pujian manusia itu sesuatu yang mustahil kita dapatkan. Semua orang itu menyukai kita atau menyenangi kita. Maka yang terpenting adalah selama perbuatan itu benar, selama perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda lakukan. Ya, jangan takut dengan omongan manusia, karena yang Anda cari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah itu ridha kepada hambanya, maka sangat mudah bagi Allah menjadikan manusia itu cinta kepada Anda. Iya. Maka yang terpenting adalah perbuatan Anda. Jika perbuatan Anda itu benar, tidak bertentangan dengan syariat, maka lakukan. Jangan pedulikan omongan manusia. Kalau mengumpati omongan orang ini kededah habis-habisnya. Ya, kededah habis-habisnya. Hendak membangun masjid, ya kalau banyak orang berbicara, maka masing-masing orang berpendapat kayak gini. Ya, bangun masjidnya kayak gini. Yang isi itu bangun masjidnya kayak gini. Yang ini mengatakan haus kayak gini. Membantu duitnya kededah. Ya, sibuk dengan apa? Kritikan. Ya. Karena mengkritik itu yuhsinuha kullu wahid. Mengkritik itu semua orang bisa. Antum yang enggak usah susah-susah menyungguh kritik. Anak kecil, antum suruh mengkritik antum bisa. Bisa dia komentari antum. Karena mengkritik itu tidak membutuhkan ilmu, semua orang bisa mengkritik. Tetapi yang membutuhkan ilmu adalah memperbaiki sesuatu. Itu membutuhkan ilmu. Memberikan solusi itu butuh ilmu. Karena enggak semua orang bisa memberikan solusi. Tapi kalau mengkritik enggak perlu belajar. Ya, antum enggak belajar ilmu hadis, lihat ustadznya menulis ilmu hadis, bisa antum kritik. Apa kada bagus teteh cetakannya, sudah mudah. Tanpa dia belajar, karena mengkritik itu tidak membutuhkan ilmu, semua orang bisa. Ya, tetapi tinggal dilihat kritikan itu ilmiah apa tidak. Ya, kalau kritikannya mau bagus ya harus pakai ilmu, kritikan ilmiah. Tetapi maksud saya semua orang bisa mengkritik walaupun dia bukan pakar dalam bidangnya. Ya. Tetapi yang memberikan solusi, ya, yang memecahkan solusi, yang memberikan jawaban, ya, maka ini membutuhkan ilmu. Yang memperbaiki sesuatu ini membutuhkan ilmu. Maka jangan didengarkan omongan manusia. Ya, apalagi orang mengkritik itu rata-rata kebanyakan, ya, ketika mereka mengkritik tidak memberikan solusi, itu hanya datang begitu saja dari kepala mereka. Maka kita tidak peduli, jangan pedulikan pujian manusia. Kita dipuji manusia tidak terbang, dihinakan manusia juga tidak tumbang. Ya, seorang ia berjalan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan itu diridhai oleh Allah, jalankan, ya. Tetapi kalau seandainya pandangan miring misalnya, oh istrinya misalnya S3, Anda enggak S3, ya. Maka ini tentu saja omongan yang keliru, ya. Ini pendapat yang keliru, walaupun ya seorang laki-laki juga dia berusaha untuk menuntut ilmu. Kalau bisa dia setara dengan istrinya, maka itu bagus, ya. Kalau bisa laki-laki itu lebih tinggi, ya, pendidikannya daripada perempuan. Ya, kenapa? Karena kalau istri itu lebih tinggi pendidikannya dari seorang suami, kalau berdebat pasti kalah terus. Ya. Jangankan itu, suami itu kalau sudah profesor, istrinya masih SD, kalau berdebat kalah sama istrinya. Karena wanita itu dua otaknya jalan. Ya, laki-laki itu cuma satu. Ya. Sehingga ya, kalau seandainya ya tujuan orang tersebut untuk agar suaminya juga menuntut ilmu, ini tentu bagus. Ya, tentu ini bagus. Maka kita juga dituntut juga untuk menuntut ilmu. Tetapi kalau seandainya kritikannya tidak berdasar, tidak ada landasannya, maka jangan pedulikan. Selama Anda berjalan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, maka lakukan. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang rajih berdasarkan pendapat para ulama adalah kita melakukan 3 hal tersebut bergantian. Kadang-kadang sewaktu-waktu kita berwudu 3 kali, sewaktu-waktu kita berwudu 2 kali, sewaktu-waktu kita berwudu sekali. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW melakukan kadang-kadang berwudu itu beliau sekali. Kadang-kadang beliau berwudu itu 2 kali basuhan. Kadang-kadang beliau berwudu itu 3 kali basuhan. Maka kita afdalnya adalah kita juga semacam itu berwudu. Mungkin ya bulan ini saya berwudu 3 kali, bulan berikutnya atau minggu depannya saya berwudu 2 kali basuhan. Maka diselang-seling, maka itu bagus, ya. Diselang-seling itu bagus. Karena seseorang ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena sunnah itu kalau dilaksanakan semua tidak lupa dia. Tapi kalau sunnah itu ditinggalkan maka akan lupa dia. Contoh misalnya doa iftitah. Doa iftitah itu banyak sekali. Ini wajjahtu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Banyak sekali doa iftitah. Tapi kalau orang mengamalkan cuma 1 doa saja, maka yang lainnya dia akan hilang. Dia akan lupa. Tapi kalau dia amalkan, kadang dia membaca doa ini,
nanti ya malam berikutnya atau hari berikutnya dia membaca doa ini, maka dia tidak akan lupa. Maka ini salah satu hikmah kita menjalankan sunnah itu beraneka ragam. Tidak lupa ya sunnah tersebut, apalagi yang berkaitan dengan adkar, zikir-zikir. Maka zikir-zikir ini sangat mudah orang lupa kalau tidak diamalkan. Wallahu taala alam. Baik. Silakan. Iya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Iya, sebetulnya tidak bertentangan. Ya, ketika itu dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khalifatan fil ard, ya. Khalifah di muka bumi. Ya, maka khalifah yang di muka bumi ini maksudkan adalah manusia, ya, manusia, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menghuni dunia, kemudian yang menegakkan syariat-syariat Allah, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu itu berbicara berdasarkan ilmunya, karena Allah akan mengetahui Adam itu akan dikeluarkan dari surga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah berbicara berdasarkan ilmunya. Maka tidak bertentangan sebetulnya ketika Adam di surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, ya, dari manusia, maka tidak bertentangan karena Allah mengetahui bahwasanya Adam itu nanti akan dikeluarkan dari surga. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.